Terima kasih kepada Anda yang dulu yang sudah sampai untuk rata-rata. Alhamdulillah saya terharu karena saya tahu baik beliau masuk di pondok pesantren ngomong aja susah. Tapi ada 3 sapi ini kelebihan dari Allah Subhanahu, bukan kelebihan dari kami yang mengurusnya, tapi punya kelebihan baca Quran, suaranya agak bagus. Ada lagi satu dari Sentang, Sentral, Batu 100 sesuai masalah ngomong saja susah. Selama di pondok pesantren terbata-bata beliau ngaji dan sekarang bisa ceramah walaupun dengan bahasa desa. Satu lagi dari Pasar 6 Saling Seberang, muslimat perempuan tamat tahun ini. Pokoknya tiap tahun dinaikkan, ngomong saja setengah mati berngomong. Kita ngomong gak nyambung. Alhamdulillah sekarang walaupun masih ikro selama 3 tahun, tapi terus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menutup dengan 3 poin penting. Berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tentu ibu bapak semuanya kita ketahui bersama bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau kedudukan kedua orang tua, ayahanda dan ibunda kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ketiga adalah kedua ibu bapak tercinta kita, yang memang dalam perintahnya yang disebutkan oleh ananda kita berdua tadi, termaktub di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-20 23. Di situ Allah samakan atau Allah sejajarkan penyembahan kita. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang lain, bahwa ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan atau mendirikan sholat, aqimis sholat, maka diikuti dengan wa'atuz zakat. Perintah melaksanakan sholat senantiasa tidak lepas dengan melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Nah, perintah berbaik atau berbakti kepada kedua orang tua, pertama dimulai dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian menyebutui sesuatu apapun. Setelah itu kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berarti memang kedudukan ibu-ibu dan ayahanda kita, ibunda dan ayahanda kita memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak pantas bagi kita, tidak ada alasan bagi kita, walaupun hari ini status kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita, tapi ketika kita masih memiliki orang tua, maka kita wajib atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hari ini di media massa, di media elektronik, televisi dan media-media yang lainnya memaparkan bagaimana ironisnya kehidupan dunia, bagaimana sedihnya anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, bagaimana sedihnya anak yang berani sampai membunuh kedua orang tuanya hanya untuk kepentingan perut, hanya untuk kepentingan hawa nafsunya semata. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bejat seperti ini. Jangankan sampai kasar dalam lisan kita, membentak mereka, menghardik mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa perkataan saja, uffin saja tidak dibolehkan atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai manusiawi, ketika ibunda atau ayahanda kita tua hidup bersama kita, rasanya sulit kalau bahasa kasar tidak pernah lewat dari lisan kita. Walaupun itu manusiawi, namun kita
kita terus berusaha. Momentum bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, mari senantiasa kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah beri hidayah kepada kita semuanya agar mengurusi kedua orang tua kita dengan rasa kasih sayang. Jika memang sebelumnya senantiasa kasar dari lisan kita terhadap orang tua, hari ini mumpung masih ada di hadapan mereka, kita memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ridho mereka, ridho Allah bersama kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kemurkaan dari orang tua, sehingga kemurkanya Allah senantiasa jauh dari kita semuanya. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan, mari senantiasa kita memperbaiki diri kita. 10 hari pertama memberikan makna yang begitu luas. Mari senantiasa kita siapkan diri kita supaya kita lewat 10 hari yang pertama ini dengan baik dan maksimal, untuk memasuki 10 hari yang kedua atau berikutnya, dan yang terakhir 10 hari yang ketiga dengan semaksimal mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, tanpa terkecuali kalian kita semuanya diperintahkan untuk melaksanakan saum di siang harinya tanpa terkecuali, yaitu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita diwajibkan untuk berpuasa di siang harinya, dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam hari di mana-mana masjid dipenuhi untuk melaksanakan sholat sunat, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan itu semuanya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan di penghujung bulan suci Ramadan 1442 Hijriah nanti, gelar la'allakum tattaqun senantiasa bersama kita semuanya. Amin Allahumma amin. Poin yang ketiga, itu poin yang terakhir, mempersiapkan generasi untuk bisa menggantikan posisi kita, untuk bisa meneruskan perjuangan kita, untuk bisa meneruskan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan sebuah kewajiban, dan memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan generasi kita supaya generasi yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Doa yang senantiasa kita lantunkan para imam, para khatib, para ustaz, doa itu tidak akan bisa terbukti dalam kehidupan kita kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mempersiapkan generasi-generasi kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu walaupun sering kita berdoa ketika kita selesai sholat, namun kita tidak berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan generasi kita, generasi yang taat akan ibadah kepada Allah, maka tidak akan mungkin. Salah satu bentuk usaha kita adalah menyekolahkan mereka, ibu bapak yang saya muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekolahkan mereka untuk tafaqquh fiddin. Dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kenapa sehingga pelajaran atau nuntut ilmu agama diutamakan? Karena memang dengan agama itulah menjadi fondasi bagi anak-anak kita, menjadi modal atau pagar bagi anak-anak kita, sehingga dengan modal atau dengan fondasi agama, insya Allah mereka akan bisa melalui ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Walaupun hari ini banyak kita ketahui, banyak ahli ibadah yang justru melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, namun tetap tidak patah semangat bagi kita orang tua untuk semaksimal mungkin mengurus anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita di pesantren-pesantren dimanapun yang kita mampu, di madrasah-madrasah di tempat tinggal kita ini. Jika ada madrasah, ayo kita sekolahkan mereka, kita mengajikan mereka, kita hafalkan mereka hafalan Al-Quran, sehingga kelak 5 tahun yang akan datang
bina kita atau generasi kita 5-10 tahun yang akan datang. Jika hari ini kita sebagai orang tua, jika hari ini kita sebagai umaro, jika hari ini kita sebagai pemerintah desa tidak mau mencetak generasi, mempersiapkan generasi kita, maka 5-10 tahun yang akan datang generasi Islam akan lenyap, akan hilang. Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran hanya tinggal wujudnya, masjid hanya tinggal bangunannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa akan datang suatu masa masjid-masjid dibangun dengan begitu mewah, namun kosong dari orang yang memakmurkannya. Al-Quran akan tinggal namanya, karena memang Al-Quran menjadi hiasan lemari semata, bukan Al-Quran menjadi imam, bukan Al-Quran menjadi bacaan, bukan Al-Quran menjadi tempat kajian kita semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, rumah mewah yang kita miliki, fasilitas kehidupan yang kita punya tidak akan bisa mengantarkan kita akan masuk ke jannatin tajri min tahtihal anhar, yang bisa mengantarkan kita pada menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan hilang aliran pahalanya, yaitu memiliki anak yang soleh dan soleha, punya ilmu yang bermanfaat, dan punya amal jariah. 3 amalan inilah, 3 orang inilah, 3 kedudukan inilah, insya Allah akan mengantarkan kita semuanya ke jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Amin Allahumma amin. Demikian ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas berbagai kekurangan kami. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakallahu khairan pada pengurus masjid, ibu bapak yang sudah mendengarkan kami dan anak-anak kami, wabil khusus pada ayahanda dan ibunda ananda kami Tri Adini yang sudah menjamu kami sejak berbuka puasa dan makan malam bersama. Mudah-mudahan Allahumma barik tahum wa razaq tahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan bagi rizkinya, dan Allah murahkan rizki yang sudah diberikan dan masih tertinggal dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu